8 tahun kerja di perusahaan ini, 6 tahun sebagai direksi, 8 tahun untuk mengurusin operation sampai sekarang juga masih, dan 6 tahunnya sebagai direksi. Dan di dalam direksi itu, dewan direksi pasti ada beberapa orang ya, mungkin saya lupa 6 atau 8 orang dewan direksi. Tapi saya adalah satu-satunya direksi yang ditugasi untuk menandatangani semua kontrak dengan klien, ada juga kontrak dengan vendors, berbagai dokumen perpajakan, berbagai dokumen-dokumen dengan departemen terkait, yang ada kan misalnya departemen tenaga kerja, departemen apa. Di antara semua direksi yang di dalam akte itu, saya ada satu-satunya yang menandatangani itu. Artinya ada risiko pribadi yang melekat dalam setiap kontrak yang ataupun laporan yang saya tandatangani ataupun perpajakan yang saya tandatangani. Nah, kewajiban itu sudah dilakukan dengan baik, dengan komitmen yang tinggi, dengan bertanggung jawab yang tinggi. Nah, nomor 2 juga masalah data pribadi. Karena setiap kali kita mau memiliki kontrak dengan klien atau mau pitching dengan klien atau kontrak dengan vendor atau perpajakan, kan pasti menggunakan dokumen data pribadi saya dengan segala detailnya. Bahkan dalam perpajakan aja Anda tahu sendiri kan, Cortex itu sebenarnya menggunakan NPWP dari direksi yang ditunjuk. Nah, untuk itu semua saya mohon perlindungan dan mohon ini kan kami sudah memberikan semua kewajibannya sebagai direksi perseroan. Dengan segala risiko dan tanggung jawab yang diberikan, tolong dong diapresiasi juga dalam bentuk remunerasi atau apapun juga yang terkait. Dan Pak Tommy sudah membedah juga secara undang-undang PT, memang direksi juga berhak mendapatkan itu semua. Apalagi pada saat kewajiban juga sudah diberikan. Nah, dalam 6 tahun ini bisa saya berikan dengan sungguh-sungguh dan dengan tanggung jawab dan tinggi. Itu sih. Jadi kalau udah ya sampai sekarang memang belum ada. Itulah yang kita sekarang sedang diskusikan dan diskusikan dengan perusahaan, dengan dewan komisaris dan siapapun yang memiliki kuasa di situ ataupun dengan rapat pemegang saham. Bagaimana nih? Tolong dikonsider dong, kewajiban udah, risiko pun melekat ke dalam pribadi saya, tapi kok nggak ada ini. Kalau di sisi operation sebagai orang keuangan perusahaan itu sudah aman lah, dalam arti udah ada gaji dan pakai sebagainya. Tapi di pekerjaan sebagai direksi perseroan ini yang kita sekarang sedang diskusikan dan perjuangkan bersama. Berarti tapi itu tertuang Pak hak, menuntut hak soal honorarium itu. Iya, di sekitar situ. Pak, itu tertuang Pak dalam perjanjian awal gitu, hak yang Bapak perjuangkan ini emang tertuang, ada gitu perjanjiannya? Justru pada saat pengangkatan, kan saya diangkat secara resmi melalui sirkular rapat pemegang saham dan ada aktenya dan didaftarkan juga ke Menkumham. Justru karena belum ditulis secara resmi ya Mas ya. Iya. Ini kan masuk ke dalam PT. Karena masuk ke PT. PT. Jadi PT. kalau yang namanya undang-undang PT itu berdasarkan apa yang menjadi struktural di PT itu menjadi haknya Bang Alek. Bagian daripada fungsi dan tugas. Dan juga yang belum terima fungsi tugas sudah dijalankan, tapi haknya belum. Jadi gini ya, kita disclaimer bahwa ada 3 ya, kerugian materi berupa tidak terimanya remunerasi, gaji, tunjangan, honorarium maupun hak finansial yang layak sesuai dengan apa yang menjadi jabatan di PT, di PT Holding. Artinya masuk ke dalam perseroan, masuk ke akte. Bang Alek ini masuk ke akte, ini poinnya. Otomatis berlindung di atas undang-undang PT. Yang kedua tadi, kerugian imaterial akibat ketidakseimbangannya antara beban tanggung jawabnya Bang Alek sebagai jabatan komisaris maupun sebagai direksi dengan hak yang seharusnya diterima. Haknya belum diterima. Itu poinnya. Yang kedua itu ekspor risiko pribadi melekat pada klien kami yaitu Bang Alek, diantaranya risiko hukum atau fiduciary duty liability, risiko perpajakan pribadi, risiko atas penggunaan data pribadinya Bang Alek, demikian juga kepentingan perseroan, demi kepentingan perseroannya dia lakukan ya detail informasi dari KTP, NPWP ya tanpa ada kompensasi yang diberikan. Masih belum ada satupun kompensasi yang diberikan. Sementara itu ya Bang Alek
menjalankan fungsi komisaris dan direksi dengan tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan. Kewajiban menjaga kerahasiaan dan loyalitasnya Bang Alex juga dikedepankan, ya. Yang ketiga, risiko hukum yang melekat pada jabatan komisaris maupun direksinya Bang Alex lakukan sampai detik ini. Yang keempat adalah pengungkapan data pribadi demi kepentingan perseroan untuk klien pitching, dokumen, klien, vendor, perpajakan dan lain-lain. Data pribadinya pun atau KTP-nya, isinya, NIK-nya, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, alamat rumah, NPWP, semua menjadi satu yang dipublish ataupun dilakukan oleh Bang Alex untuk di-share kepada klien-klien yang melakukan tindak keperseroan. Yang kelima, kita kasih tahu bahwa kerugian sistematik akibat tidak ada kepastian hukum dan jabatan direksi yang berdampak pada ketidakjelasan posisi haknya Bang Alex dan kewajiban dalam struktur tata kelola perusahaan. Itu ya poinnya. Maka dengan ini kita menegaskan ya, langkah-langkah ya yang akan kita lakukan secara konkret, yang akan kita tempuh nih, yang akan kita tempuh apabila ini masuk dan tidak ada itikat baik. Kita selalu mengedepankan itikat baik. Itikat baik itu bisa kita rasakan pada waktu kita mengirim somasi, satu, kedua, dan kita ada konfirmasi. Ada yang namanya jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, Pak, kita akan lakukan pertemuan di hari Senin atau minggu depan jam segini di sini kita lakukan pertemuan. Kita duduk bareng dan kita bedah seperti apa sih poinnya. Tapi sampai hari ini kita mendapatkan informasi dari pihak PH-nya perusahaan, sampai hari ini belum tahu kapan kita bisa. Kita tidak memiliki kepastian. Oleh karena itu kita jawab somasinya. Somasinya dijawab, kita jawab lagi dengan apa yang disampaikan. Jadi jalur hukum formal kita akan lakukan. Ya, rekan-rekan media tolong, kita akan kawal sampai kita lakukan podcast. Setelah melakukan jalur litigasi, kita akan gugat perdata di pengadilan negeri, ya. Yang kedua, kita laporkan pidana ke pihak kepolisian Polri. Yang ketiga, kita akan mengadukan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kemenaker. Nah, nanti poin-poinnya rekan-rekan media kita akan sampaikan setelah kita lakukan pelaporan atau kita gugatan, kita masukkan, kita akan expose, kita akan konferensi pers, dan kita mengadukan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK atau Komite Nasional Kebijakan Government KNKG, ya, dan atau Kementerian Hukum dan HAM, karena jelas-jelas ini melanggar HAM-nya Bang Alex juga selama dia menjabat sebagai direksi, yang artinya dia mengorbankan segala sesuatu data pribadi, baik itu juga korteks ya ataupun pajak dan lain-lain. Dan poin A tadi itu adalah jalur hukum formal yang akan kita lakukan. Ya. Poin B, kita mengadukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, yang dimana pertama kita akan menyuratkan untuk RDP atau rapat dengan pendapat umum, ya, RDPU, antara DPR RI dengan pihak-pihak terkait, ya, dengan PT-nya Bang Alex ini. Yang kedua adalah dorongan legislasi atau pengawasan dan implementasi undang-undang perseroan terbatas untuk ketenagakerjaan, khususnya dalam perlindungan hak organ perseroan. Yang ketiga adalah rekomendasi kepada kementerian terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT-nya Bang Alex. Ini kan kita akan lakukan karena kita lagi persiapkan semua data-datanya, dan segera mungkin poin-poin A dan B ini kita akan lakukan secara bersamaan untuk surat-suratnya dan lain-lain. Kita akan melaporkan semua ataupun kita update kepada rekan-rekan media semua sebelum kita expose PT apa sih sebenarnya. Nah, nanti kita akan lakukan. Tapi karena hari ini adalah kita menyuarakan apa yang menjadi keinginannya klien saya Bang Alex, untuk bisa kita lakukan dengan cara yang namanya secara kekeluargaan. Itu yang lebih penting karena kita harus mengedepankan itu. Ya, karena poin C-nya adalah surat terbuka kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau ke Kapolri. Kita akan menyuratkan ke Kapolri bahwa poin-poin yang surat Kapolri nanti kita akan menyuarakan haknya Bang Alex secara terbuka kepada Kapolri
dan laporan pidana terkait penggelapan jabatan, penyalahgunaan data pribadi dan lain-lain, dan memastikan proses penyidikan berjalan dengan profesional, transparan dan akuntabel. Artinya kita akan kawal terus kasus ini. Kalau ada intervensi, baik itu dari orang-orang tertentu atau pejabat-pejabat tertentu yang intervensi masuk terhadap PT ini, karena PT ini adalah PT cukup besar, kita nggak segan-segan untuk melakukan segala sesuatu upaya untuk demi untuk memberikan satu kepastian hukum yang benar-benar seorang yang dijolimi ini bisa menerima haknya dengan baik. Artinya kita tetap maju terus, kita akan gandeng semua pakar-pakar hukum, baik itu dari kepolisian maupun dari semua lini, yang kita akan lakukan dengan cara transparan, dengan cara apa yang sesuai dengan aturan hukum ya tentunya. Kita akan mengadukan, yang D-nya itu kita akan mengadukan resmi kepada Menteri Ketenagakerjaan RI. Kita kemarin sudah konsul kepada Kementerian Ketenagakerjaan, ini masuk karena prosesnya nanti akan ditindaklanjut. Tapi kita masih dalam konsuling ya kepada Menteri Ketenagakerjaan. Yang satu ada di Menteri Ketenagakerjaan itu ada, yang pertama ada investigasi dugaan pelanggaran hak jabatan direktur komisaris di PT Bang Alek selama 6 tahun. Yang kedua, penertiban rekomendasi kepada Dirjen terkait untuk menindaklanjuti pengaduan ini sesuai kewenangan. Yang ketiga adalah percepatan penegakan regulasi perlindungan hak organ perseroan di seluruh perusahaan Indonesia. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa seorang Bang Alek ini adalah satu orang yang benar-benar menerima satu kenyataan yang pahit terhadap orang yang dijadikan direksi di perusahaan tetapi tidak menerima haknya, sehingga ini menjadi cerminan atau role model kepada masyarakat ataupun orang-orang di Indonesia ini yang sama seperti Bang Alek ya, untuk dijadikan role model nantinya. Karena kita udah punya putusan-putusan dan lain-lain. Yang E-nya adalah, kita lanjut ya, kampanye media sosial dan pers. Kita akan kampanye ke media sosial, konferensi pers ya. Kami dengan cara tegas menyatakan apabila tidak terdapat itikat baik ya terhadap perusahaannya Bang Alek bekerja ya, baik ini kita akan melaksanakan konferensi pers terbuka ya rekan-rekan media, biar agar ini menjadi satu pendahuluan sebelum kita melangkah untuk proses yang akan kita lakukan yang tadi saya sampaikan. Ya, kita akan publikasi di media sosial secara masif dan terstruktur. Kita akan kampanye kesadaran publik. Jadi kita akan melakukan kampanye. Terus keempat, kita akan penertiban siaran pers resmi. Ya, dan juga kita melakukan podcast nanti nih. Tanya jawab, terus ada pakar hukum. Kita akan terbuka semuanya sesuai faktanya. Ya. Lanjut ke F, pengaduan kepada Kementerian Pertahanan, lembaga terkait. Artinya Pertahanan RI, Kemenhan, yang juga kita lakukan surat juga ke sana dan minta agar surat ini bisa diakomodir atau dijawab sesuai dengan apa yang kita alami ya. Tentunya dia harus kasih jawaban itu. Yang ketiga, yang G adalah eskalasi pada tingkat global, induk perusahaan dan regulator internasional. Kita akan keluar karena ini ada masuk ke perusahaan luar, tandanya kaitannya itu yaitu penyimpanan kepada entitas regional dan induk perusahaan grup PT-nya Bang Alek bekerja terhadap PT yang di luar, dan dua, mengadukan kepada finansial FCA luar ya, itu juga kita akan lakukan. Tidak dilaksanakan kewajiban remunerasi tadi, potensial misleading government disclosure, kegagalan pengendalian internal dan entitas anak perusahaan. Yang ketiga adalah menyampaikan laporan kepada komite audit, nanti kita akan lakukan. Keempat adalah penyimpanan notifikasi kepada auditor eksternal group ya PwC terkait potensi. Yang kelima adalah penyampaian laporan kepada regulator terkait yurisdiksi induk perusahaan ya, termasuk otoritas pasar keuangan di luar atas dugaan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan dan entitas anak perusahaan. Jadi kerugian yang dituntut, kerugian material, retroaktif, kerugian imaterial,
kompensasi atas pelanggaran data pribadi, dan biaya hukum. Jadi 4 yang menjadi satu kerugian yang dituntut oleh Bang Alex, yang selama ini Bang Alex juga rasakan, alami, dan mengalami satu kerugian tentunya. Ini yang harus kita perjuangkan. Berapa Rekan-rekan nominalnya, ini. Bang? Ya, kita belum bisa memberikan satu nilai kerugian, tetapi tentunya kita akan ngantongin itu karena menjadi satu tolak ukur berapa nilainya, dan ada beberapa yang sudah kita tahu dan berapa kerugian materi, imateri, dan lain-lain. Bang Alex Saat saat ini ini masih bekerja atau sudah resign Masih bekerja. di perusahaan yang Ya. bersangkutan? Masih. Pak Alek, kenapa ini kan udah 6 tahun artinya baru bersuara sekarang, kenapa nggak dari Nah, awal? sebenarnya diskusi itu ada dari beberapa tahun lalu juga. Saya sudah menanyakan itu ke bos saya. Tahun lalu juga kita menanyakan. Tahun lalu juga saya menanyakan juga ke komisaris secara verbal. Kemudian kita lanjutkan dengan secara lebih formal dengan email. Namun belum ada jawaban yang formal dan resmi, jawaban yang pasti. Karena setelah beberapa diskusi belum ada jawaban, ya saya pikir ada baiknya kita memformalkan ini, dan ya saya bertemu dengan Mas Tommy dan kita mendiskusikan ini dan untuk menindaklanjuti ini secara lebih formal. Itu yang saya. Pak, Bang job Alex desk tadi job kan desk. bilang masih bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dengan kejadian ini respon dari perusahaan seperti apa? Respon dari perusahaan gimana ya? Ya mereka masih mempelajari mungkin. Mereka juga sudah menunjuk penasihat hukum. Penasihat hukum juga kontak juga ke Pak Tommy. Ada beberapa kontak dengan Pak Tommy. Kami juga mengkontak balik. Mereka mengirimin surat, kami juga mengirim surat. So, komunikasi itu ada lewat penasihat hukum perusahaan. Pak, job desk yang Bapak perjuangkan haknya ini udah Bapak jalani saat pertama kali bergabung apa di pertengahan? Jadi saya bergabung tuh di satu masa 8 tahun yang lalu sebagai pimpinan keuangan untuk mengurusi operations perusahaan. Apa tuh operation perusahaan ya? Berbagai hal di salah satu bisnis unit di PT ini. 2 tahun kemudian saya ditambahin, ditunjuk, diangkat menjadi direksi di perseroan atau di holdingnya lah gampangnya gitu. Dan kerjaan di operation tadi di salah satu bisnis unit tadi tetap berjalan. Pekerjaan di bisnis unit tadi tetap itu udah ada gaji dan sebagainya. Namun tambahan pekerjaan sebagai direksi itu yang sampai sekarang belum ada. Maksudnya setiap orang dapat pekerja baru kan bisa diinkludkan dengan gaji gitu. Kenapa nggak gitu aja? Kenapa harus terpisah gitu, Pak? Pada saat itu memang belum ada, dan kondisinya waktu itu juga saya diangkat pas ada COVID, dan pada saat COVID dan harus tergesa-gesa dan sebagainya. Jadi karena tanggung jawab dan sebagainya, ya diangkat dulu agar bisa bekerja sebagai direksi secepatnya, dan diangkat melalui circular RUPS atau RUPS, kemudian didaftarkan juga di Menteri Kehakiman ya. Jadi ada di situ. Nah setelah itu belum ada apa-apa. Ya, saya juga pernah mengingatkan, saya pernah nanya dan sebagainya, rasanya belum ada. Pak Alek, berarti boleh dibilang Pak Alek itu rangkap dua jabatan ya? Ya, jabatan di pekerjaan finance sehari-hari, operations, dan jabatan di direksi perseroan. Oke, pada saat itu gaji naik nggak ketika rangkap jabatan? Gaji saya di operation adalah gaji saya di operation, tidak ada hubungannya dengan gaji saya di direksi. Jadi kalau memang ada kenaikan adjustment ya, karena memang di sisi operation itu memang ada, secara umum semuanya juga ada kenaikan, tapi tidak ada kenaikan sendiri buat saya. Jadi memang kalau ada kenaikan memang secara seluruh perusahaan setahun sekali ada adjustment kayak gitu. Terima kasih, Bang.